Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Seva Semena, NPM 21411197 dari kelas manajemen 21DX. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori analisis Markov, mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Miss Reniza Helena Putri SEMSI. Analisis Markov adalah suatu teknik matematika untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Pada analisis ini terlihat suatu sistem setelah percobaan berulang, di mana hasil dari sistem pada periode yang akan datang tidak dapat ditentukan sebelumnya dengan pasti. Suatu saat kemungkinan perubahan keadaan atau transisi diperhitungkan untuk menjelaskan bagaimana sistem tersebut melakukan transisi atau perubahan dari suatu periode ke periode lainnya. Analisis Markov digunakan untuk menganalisis masalah pada bidang pemasaran, contohnya perubahan merek, persediaan, pemeliharaan, penggantian mesin, analisis bursa efek, dan administrasi rumah sakit. Proses market change terdiri dari dua prosedur, yaitu menyusun matrik probabilitas transisi dan kemudian menghitung kemungkinan market share yang akan datang. Probabilitas transisi adalah sebagai contoh pergantian yang mungkin dilakukan oleh konsumen dari satu merek ke merek yang lainnya. Konsumen dapat berpindah dari suatu merek ke merek yang lain disebabkan karena periklanan, promosi khusus, harga, ketidakpuasan, dan lain-lain. Hal ini akan bermanfaat karena jumlah market share-nya di periode yang akan datang bisa diperhitungkan sejak dini. Ciri-ciri analisis Markov yang pertama adalah bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Yang kedua, probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Yang ketiga, probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Ciri khas dari proses Markov melihat kemungkinan tersebut sebagai perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam proses Markov, kemungkinan berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain hanya tergantung pada keadaan saat ini, dan bukan bagaimana sampai pada keadaan tersebut. Hal ini dikenal sebagai sifat Markov dan dikatakan proses tersebut tidak mempunyai memori. Menentukan kondisi steady state. Dalam banyak kasus, analisis Markov akan menuju suatu kondisi keseimbangan atau steady state, yaitu suatu kondisi di mana setelah proses Markov berjalan selama beberapa periode, maka akan ada diperoleh nilai probabilitas suatu state atau bernilai tetap. Suatu analisis Markov dapat saja tidak mencapai kondisi steady state-nya. Menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Informasi yang dihasilkan dari analisis Markov adalah probabilitas suatu estate pada periode ke depan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajer untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara memperkirakan perubahan-perubahan variabel di waktu yang akan datang berdasar atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Dalam perhitungan probabilitas yang terus berulang tersebut, akan ditemui pada periode tertentu bahwa probabilitas hasil perhitungan kedua matrik itu bernilai sama atau tetap atau tidak berubah apabila dihitung untuk periode-periode selanjutnya. Kondisi ini disebut dengan probabilitas keadaan tetap atau steady state probability. Langkah yang dikerjakan untuk menemukan steady state probability adalah sama seperti langkah untuk menghitung probabilitas pada kondisi tertentu. Nilai probabilitas pada periode-periode selanjutnya setelah bertemu dengan steady state probability ini akan sama, karena probabilitas ini bisa digunakan sebagai prediksi jumlah dalam keadaan tetap dengan cara mengalihkan steady state probability dengan jumlah orang yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.